akan membacakan riwayat CH dari kasus kami. Di sini ada CH 1.1 riwayat personalnya, yaitu demam sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai dengan nyeri otot di seluruh tubuh dan sangat lemas, mudah lelah saat beraktivitas ringan. Baru di sini ada CH dominan CH-nya. Di situ dia penyakit kronisnya itu ada penyakit CKD atau stage V. Dia itu ada terapi medisnya, yaitu transilatis ginjal. Baru dia itu berusia 42 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Baik, asupan FH-nya di sini ada 1.11. Itu ada asupan energi, yaitu hasil rekal 24 jamnya. Di sini ada energinya 812,8 kalori. Proteinnya ada di 61,2 gram, lemaknya ada di 35,0 gram. Karbohidratnya ada di 72,5 gram. Pemesanan dietnya ada di diet pasca transplantasi ginjal fase akut. Pengkajian data FH di sini ada asupannya 812,8 kcal. Standar rumah sakitnya ada di 20,146,9. Persennya ada di 37,8 kalori. Proteinnya ada di asupannya ada di 61,2 gram. Standar RS-nya ada di 8,51 gram. Persennya ada di 76 gram. Sedangkan lemaknya ada di asupannya ada di 33,0 gram. Standar RS-nya 59,4 gram. Persennya 5,5,33 gram. Karbohidrat ada asupannya di 72,5, 7,2,5 gram. Standar RS-nya ada di 2,0,7 gram, yaitu persennya ada di 24 gram. Baru ada FH 1.2.2. Itu adalah asupan makanan dan minuman. Asupan protein atau cairan yang tidak adekuat berkaitan dengan penurunannya fungsi ginjal pasca plantasi, ditandai dengan kadar kreatumin 4,85 mg per desiliter dan albuminnya 2,9 gram per desiliter. Data antropometri dari pasien yaitu dengan BB 55 dan TB 165, yaitu dengan perhitungan IMT BB dibagi 1,65 dikali 1,65, jadi hasilnya yaitu 20. Status gizi pasien berada di rentan IMT 20, yaitu normal. Dan untuk BT-nya yaitu data biokimia pasien dengan kreatinin dan ureum tinggi, dan juga albumin dan Hb-nya itu rendah. Pemeriksaan fisik klinis pada pasien yaitu pasien dalam kesadaran penuh dengan mobilitas terbatas karena fisiknya lemah, dan juga tekanan darah pada pasien yaitu 168/95, dan juga suhu tubuhnya tekanan darahnya tinggi dan juga suhu tubuhnya tinggi yaitu 38,2 derajat Celcius. Dan juga respirasi pada pasien tinggi yaitu 22 kali per menit. Diagnosis gizinya itu adalah NC.2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi spesifik, di mana perubahan nilai laboratorium terkait gizi ureum dan kreatinin berkaitan dengan gangguan fungsi ginjal atau pasca transplantasi, di mana ditandai dengan kadar kreatininnya 4,85 mg per dl dan
kreatininnya 58 mg per dl. Rencana dan tujuan dietnya. Di sini ada tujuan dietnya: memenuhi kebutuhan energi, memenuhi kebutuhan protein, memenuhi kebutuhan lemak, memenuhi kebutuhan karbohidrat, serta mengontrol hipertensi, membantu menseimbangkan cairan elektrolit dalam tubuh, mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan. Baru di sini ada prinsip dan syarat dietnya. Ada energi yang cukup. Dari total energi hariannya itu 2146,95 kalori. Ada kedua protein sebesar 15% dari total energi. Sumber protein bernilai seperti telur, ikan, daging, tempe. Baru ada yang ketiga, lemak cukup. Lemak cukup itu sebesar 15% dari total energi. Batasi lemak jenuh dan lemak trans. Baru yang keempat ada karbohidrat kompleks sebagai sumber energi utama, yaitu 60% karbohidrat kompleks: nasi merah, gandum, umbi-umbian, serta makanan kaya serat. Yang kelima ada cairan dan serat. Konsumsi air putih minimal 2 liter sehari, sesuaikan kebutuhan siklus. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan kebutuhan gizi serta monitoring dan evaluasi pada pasien tuannya. Berdasarkan data pasien dengan berat badan 55 kg dan tinggi badan 165 cm dan usia 42 tahun, dilakukan perhitungan kebutuhan energi menggunakan rumus Mifflin STJR. Dari perhitungan tersebut diperoleh BMR sebesar 1376,25 kilokalori. Kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas 1,2 dan faktor stres 1,2 sehingga didapatkan kebutuhan energi sebesar 1981,8 kilokalori. Setelah ditambahkan SDA sebesar 13%, total kebutuhan energi pasien menjadi 2.239,34 kilokalori per hari. Kebutuhan zat gizi makro yang diperoleh yaitu protein sebesar 48 gram per hari, lemak 62 gram per hari, dan karbohidrat 308 gram per hari. Kebutuhan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi pasien serta mendukung proses pemulihan kondisi pasien. Timbang tempe seberat 60 gram. Lalu potong tempe sesuai selera, atau bisa juga dipotong dadu seperti di video ini. Setelah itu kupas bawang putih dan bawang merah, lalu dicuci hingga bersih. Lalu kupas sedikit kunyit dan siapkan, lalu diulek hingga halus sampai merata. Setelah itu panaskan sedikit minyak goreng di atas wajan. Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum. Kemudian ditambahkan sedikit air. Tunggu hingga mendidih, lalu masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian dikasih sedikit penyedap rasa seperti garam. Lalu aduk-aduk hingga bumbu tercampur dengan rata. Kemudian ada menu yang kedua, yaitu tumis buncis. Timbang buncis seberat 100 gram. Lalu potong-potong buncis seperti di video ini hingga selesai. Terus iris bawang merah dan iris bawang putih.
diiris hingga halus. Kemudian panaskan sedikit minyak di atas wajan dan tunggu panas, lalu masukkan bawang putih. Dimasak hingga berubah kecoklatan. Kemudian masukkan buncis yang sudah diiris-iris tadi ke bawang yang sudah terus diaduk-aduk dan kasih sedikit air. Kemudian tambahkan penyedap rasa seperti lada bubuk sedikit dan aduk-aduk hingga merata dan matang. Selanjutnya di sini ada selingan siang, yaitu jus apel. Nah, di sini kita mengupas apelnya terlebih dahulu. Lalu dipotong-potong agar mudah hancur. Nah, sekarang sudah jadi menu makan siangnya. Ada tempe kuah kuning dan tumis buncis. Untuk selingannya ada jus apel. Terapi edukasi jika diberikan adalah tujuannya yaitu mengedukasi keluarga pasien. Yang kedua, waktunya yaitu pada saat pengunjungan. Metode yang dipakai yaitu leaflet. Topik dan materinya yaitu pengenalan tentang jenis diet, cara dietnya, dan bagaimana cara pasien tersebut bisa diberikan makanan boleh dan tidak boleh yang diberikan. Untuk monitoring dilakukan pemantauan asupan energi dan protein agar mencapai minimal 80% dari kebutuhan yang telah ditentukan. Selain itu, dipantau juga kepatuhan pasien terhadap diet yang diberikan, keseimbangan cairan, serta tekanan darah, karena saat masuk rumah sakit, tekanan darah pasien masih tinggi, yaitu sekitar 165/95 mmHg. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan pemanfaatan perkembangan kondisi pasien, meliputi berat badan yang tetap stabil, penurunan demam, berkurangnya rasa lemas dan nyeri otot, serta perbaikan hasil pemeriksaan laboratorium seperti kreatinin, ureum, albumin, dan hemoglobin. Selain itu, pasien diharapkan juga memahami dan menerapkan edukasi gizi yang telah diberikan sehingga kebutuhan gizi dapat terpenuhi dan kondisi kesehatan semakin membaik.